Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Razak. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu novel, yaitu novel Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi dengan genre novel fiksi. Kemudian diterbitkan di tahun 2009 oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan tebal halaman 422. Oke teman-teman, di dalam novel Negeri Lima Menara ini ada 6 tokoh yang menurut saya penting, yaitu Alif Fikri dari Maninjau. Maninjau ini adalah salah satu daerah dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana yang terkenal dengan rumah khas Minangkabau, dan pastinya di sana itu mempunyai bahasa Minangkabau yang khas, teman-teman. Yang kedua adalah Raja Lubis dari Medan. Medan ini termasuk salah satu kota yang terbesar nomor 3 setelah Jakarta dan Surabaya, teman-teman. Dan satu keunikan yang biasa sudah kita temui adalah iga Ambon yang berasal dari Medan. Nah, teman-teman sudah mencobanya belum? Oke, yang ketiga adalah Said Jufri dari Surabaya. Surabaya ini punya keunikan, yaitu ikonnya, yaitu gambar hiu, patung hiu dan buaya yang menunjukkan hiu arti suro dan buaya adalah boyo. Jadi sebutan Surabaya itu adalah Surabaya dengan bahasa Jawanya. Yang keempat adalah Abdul Majid dari Sumeneb, teman-teman. Ikon dari Sumeneb ini ada satu Masjid Jami Sumeneb yang dibangun oleh Panembahan Somala di tahun 800-an, teman-teman. Yang kelima ada Atang dari Bandung. Nah, Bandung ini dengan julukannya ada Bandung Lautan Api, Bandung Kota Kembang, dan Bandung Faris Pancawa. Yang keenam Basu Salahuddin dari Goa. Goa ini juga salah satu wilayah yang berada di Sulawesi Selatan, yang dimana Sulawesi Selatan ini Makassar, teman-teman. Dan terkenalnya di Goa ini adalah Danau Malinau yang sangat terkenal indahnya. Awal mula cerita dari Alif menulis buku ini adalah ketika dia berada di Amerika Serikat dan mendapatkan surat dari sahabatnya Atangnya dari Bandung itu menerangkan bahwasanya Alif diajak untuk bereuni di London bersama Atang. Setelah itu cerita yang berada di novel ini adalah menjelaskan di mana Alif sedang galau ketika dia sudah diterima di salah satu SMA di Bukit Tinggi, dan kemudian ibunya tidak merelakan hal itu, teman-teman. Dan surat yang diterima oleh Alif kemudian didiskusikan oleh ayah dan ibunya, apakah Alif akan tetap di Bukit Tinggi atau pergi ke Jawa. Karena surat tersebut yang berasal dari saudara ayahnya itu adalah penawaran untuk Alif agar dia belajar di Pondok Madani. Dan kemudian Alif pun mempertimbangkan matang-matang dengan mengingat salah satu hadis, yaitu utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Pikir Alif di situ, teman-teman. Alif pun berpikir Rasulullah aja menyarankan ke negeri Cina. Nah, kenapa ke Jawa tidak? Nah, dengan berat hati akhirnya Alif pun meninggalkan daerah yang sangat indah ini untuk pergi ke Jawa. Di sini terlihat Alif berpamitan dengan ibunya, dan kemudian Alif pun diantar ayahnya sampai menuju ke Pondok Madani, Gontor, Jawa Timur. Dan dengan berjuang keras Alif pun berujian untuk mengerjakan tugas-tugas dan soal-soalnya, dan alhamdulillah ayahnya pun melihat kelulusan dari Alif tersebut. Ada beberapa aspek yang harus diketahui di Pondok Madani ini, teman-teman, yaitu adalah konun. Konun ini adalah peraturan yang tidak boleh ditulis oleh santri di Pondok Madani atau Pondok Gontor ini. Dan kemudian ada asrama di dalam Pondok Madani ini ada 8 asrama, teman-teman ya, dan itu di luar masjid loh. Dan sudah jelas asrama ini sangatlah luas, dan terlihat teman-teman ini sangat disiplin dalam mendengarkan ceramah
dan mendengarkan arahan dari kakak tingkatnya. Nah, di sini ada sepeda hitam. Sepeda hitam ini adalah transportasi yang diberikan kepada keamanan untuk mengawasi gerak-gerik atau tingkah laku santri-santri yang ada di Pondok Madani. Dan sidang mahkamah itu adalah sidang di mana ketika ada santri yang melanggar suatu peraturan atau konon itu, maka sidang mahkamah ini akan dilakukan dan akan ditanya permasalahan apa yang ada di dalam mereka. Dan kemudian adalah hukuman, di mana hukuman ini adalah jewer berantai. Jewer berantai ini adalah di paling sudut sini yang memakai sajadah ini adalah petugas keamanan pusat yang mana menjewer salah satu temannya dan menginginkan temannya merasakan bagaimana rasa yang dirasakan di sudut teman yang berada di satu ini. Nah, saya menarik suatu kesan di dalam buku ini, bahwasanya orang yang berilmu dan beradab itu harus dia keluar dari kampung halamannya dan tidak boleh diam di kampung halamannya, karena kita tahu teman-teman, di sini air yang jernih itu adalah air yang bergerak dan dia tidak diam saja. Kemudian ada singa yang berburu pun, ketika dia tidak mau berburu maka dia tidak pun akan mendapatkan makanan, teman-teman. Kemudian di sini ada emas, jika dia masih berada di dalam tanah tidak diolah, dia pun tidak dapat diketahui keindahan emas itu. Dan ada kayu garu, yang dimana kayu garu ini apabila dia tidak dimasak dan tidak diolah, maka kayu garu ini tidak akan diketahui oleh orang atas keharumannya. Dan dan yang pesan yang dapat diambil dari buku ini adalah salah satu kata manjada wajada, yaitu arti dari manjada wajada adalah man itu siapa, jada dia bersungguh-sungguh, wajada maka akan berhasil. Jadi buku novel 5 Menara itu adalah memotivasi kita agar kita semuanya bisa untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berusaha agar kita lebih mendapatkan hasil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.